yang kita temukan juga sempat ketua Panpel itu mengatakan ke kepolisian jangan ada gas air mata. Itu ada satu yang meninggal karena gas air mata. Gas air mata. Mereka bukan meninggal, tapi dibunuh. Tapi mereka dibunuh. Kita itu nggak tega melihat mereka yang satu keluarga ada kehilangan 3 keluarganya. Yang salah dihukum. Terus memang harus ada yang tanggung jawab gitu kan. Jadi sepak bola itu tidak bisa hanya kita benerin dari ininya aja. Lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama sekali gitu. Saya berharap nanti Anda mencalonkan diri lagi. Sepak bola itu kalau menurut saya orang awam ya Mas Kurniawan, harusnya diurus oleh mantan pemain. Kurniawan di belakang lu siapa nih sebenarnya gitu kan. Jadi Mas Kurniawan, proses pemilihan ketua PSSI selalu diwarnai dengan praktek suap menyuap dan kecurangan ya. Saya yakinin yang ke saya, tapi kalau calon lain saya nggak tahu Bang. Ya. Tapi yang nawarin ke saya ada. Satu suara kita berani bayar sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya akan berbincang dengan seorang legenda sepak bola. Kenapa saya katakan beliau adalah legenda sepak bola? Beliau ini adalah orang Indonesia pertama yang mendapat tiket untuk program Primavera ke Italia tahun 1993. Saya harus melihat catatan beliau karena kalau kita lihat CV-nya ini banyak sekali. Prestasinya juga luar biasa. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu mungkin kita kehabisan waktu. Jadi satu saja yang saya sebutkan tadi. Jadi sahabat saya ini adalah seorang legenda sepak bola Indonesia. Saya langsung saja memperkenalkan Kurniawan D. Yulianto. Bagaimana Bang? Sehat? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Kelihatannya di usia umur berapa sekarang Bang? 46. Wah luar biasa, masih seperti 20-an lah, 26 masih bisa main bola di lapangan. Alhamdulillah keluarga sehat ya Bang. Alhamdulillah sehat Bang. Bang, ini kita ngomong-ngomong ringan nih ya. Ringan atau berat? Ini kan Bang Kurniawan masuk di dalam tim gabungan pencari fakta untuk kasus Kanjuruhan. Iya. Ya. Jadi saya ingin minta sedikit tanggapannya ya. Setelah ada kasus ini kan Liga Indonesia LIP itu ya, Liga Indonesia baru itu kan sempat dihentikan Mas ya, dijedah selama ada tragedi Kanjuruhan itu. Sekarang mulai bergulir kembali. Bagaimana tanggapan Bung Kurniawan? Pertama, terus terang kesedihan saya tidak pernah hilang lah tentang tragedi ini karena memang sebagai mantan pelaku di lapangan, tentu kami dan juga mungkin mewakili para pemain yang ada di Indonesia tentunya sangat merasakan bagaimana shock, bagaimana trauma yang sangat mendalam karena kami berpendapat bahwa para penonton ini datang ke lapangan untuk menonton kami gitu kan, untuk mensupport kami. Jadi apa yang dirasakan oleh para korban itu kami rasakan benar-benar gitu kan. Karena memang jujur sebagai pemain bola itu kehadiran mereka itu sangat membantu kita gitu kan. Even katakanlah kita main away pun ketika banyak supporter itu motivasi kita, semangat kita itu akan bertambah gitu. Apalagi yang mendukung kita gitu, dan begitu kehilangan begitu banyak nyawa, waduh itu speechless lah, kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Kita ngebayangin bagaimana bahkan ada beberapa pemain juga yang merasa aduh gara-gara kita akhirnya mereka datang harus kehilangan anak, harus kehilangan orang tua. Itu yang benar-benar kesedihan itu yang sampai sekarang ya susah untuk dilupakan gitu kan. Jadi kalau ada turnamen pertandingan sepak bola terus tanpa penonton itu terasa ya? Sangat terasa. Memang impact-nya, jadi penonton ini itu sudah menjadi bagian dari kami para pemain bola gitu kan. Karena kami pun tidak akan sebesar ini tanpa dukungan, support dan doa dari mereka gitu kan. Jadi ketika tidak ada kehadiran penonton itu memang ada sesuatu yang seperti hilang gitu kan. Gitu ya. Bahkan ketika kita capek, penat, lelah saat sudah mendekati menit-menit akhir, begitu dengar teriakan penonton itu mungkin ada tenaga tambahan gitu kan, dan ini yang selalu ya kita merasa dekat dengan supporter gitu kan, karena terus terang kami butuh mereka gitu.
Jadi ketika diputuskan bahwa Liga Indonesia baru boleh kembali digelar tapi tanpa penonton, gitu ya kira-kira? Itu terasa ya, beda banget ya? Memang terasa tanpa penonton, tapi permasalahannya kan sebenarnya dilematis juga gitu kan. Bahkan jujur nih, mungkin banyak pemain juga yang atau ya mereka kan menggantungkan hidup dari sepak bola. Di satu sisi memang hidup mereka, pendapatan mereka dari sepak bola, tapi di sisi lain mungkin dalam hati kecilnya juga mainnya pun mungkin masih ada trauma yang sangat mendalam dengan begitu banyak nyawa yang hilang. Ada pendapat yang menyatakan bahwa bagi pemain sepak bola itu supporter atau penonton itu adalah pemain ke-12. Ya, ada pendapat seperti begitu ya, dirasakan bahwa kehadiran mereka. Satu, kita itu sebagai main bola itu bermain satu tentu untuk keluarga, untuk diri sendiri. Yang kedua, yang ketiga itu tidak ingin mengecewakan mereka yang sudah mengumpulkan duit untuk beli tiket, terus harus berdesak-desakan antri tiket, bahkan mendoakan, bahkan sampai kehujanan, kepanasan. Jadi peran supporter ini benar-benar sangat berarti bagi kami praktisi di sepak bola. Mas Kurniawan, kemarin kalau nggak salah Mas Kurniawan kan juga hadir ya ketika pertandingan di AFF antara tim nasional Indonesia melawan Kamboja ya. Ada yang menarik pada saat itu, Mas Kurniawan. Tiba-tiba supporter tim nasional Indonesia kan membentangkan spanduk tuh, bertuliskan bahwa mereka bukan meninggal, tapi mereka dibunuh. Bisa nggak Mas Kurniawan jelaskan perasaan atau pikiran Mas Kurniawan? Kalau menurut saya ya sah-sah aja mereka punya pendapat seperti itu, karena mereka bagaimana merasakan di sisi supporter gitu kan. Dan kenapa mungkin mereka punya pendapat seperti itu, karena sebenarnya ini tragedi juga sebenarnya bisa dihindarkan gitu kan. Ini kan menurut saya pribadi ini sebuah kelalaian gitu kan. Jadi kasus tragedi Kanjuruhan itu kelalaian ya? Kalau menurut saya kelalaian, karena mungkin ini sebenarnya bisa diantisipasi gitu kan. Cuman permasalahannya sekarang saya bukan di posisi yang ingin menyalahkan A, B, C, D, bukan. Tapi menurut saya, hemat saya nih, seandainya sepak bola kita, saya bicara sepak bolanya lah, sepak bola kita ini ikut rule yang ada, aturan yang ada, maka sepak bola kita akan baik-baik aja gitu kan. Karena ketika kita bicara profesional, apapun itulah, terutama di sepak bola, itu nggak ada yang namanya abu-abu gitu kan. Harus ada black or white gitu kan. Ya kan, ketika kita bicara abu-abu, segala sesuatu ada kemudahan, terus ada oke lah gitu kan. Itu akan bermasalah nih ke belakangnya. Mungkin akhirnya terjadi tragedi itu. Profesional, kita bicara profesional tapi ada sesuatu yang dimaafkan, itu kan menjadi habit, kebiasaan yang ya akhirnya begitu-begitu juga gitu kan. Jadi ada semacam pelanggaran yang ditoleransi ya. Toleransi ya. Jadi menurut Mas Kurniawan, kalau seandainya PSSI atau persepak bolaan kita ini tetap pada rule-nya, maka sebenarnya kasus tragedi Kanjuruhan bisa dihindari ya? Saya meyakini itu 100% menurut saya pribadi, karena ada namanya, kita bicara venue dulu lah. Venue. Ada namanya verifikasi, ya kan? Ketika verifikasi tentu itu harus menyeluruh, bagaimana kesiapan dari stadion itu sendiri, terus masalah penerangan, terus evakuasi segala macam lah, termasuk SOP dalam menangani keramaian segala macam. Kalau ini dijalankan dengan benar, saya rasa tidak akan terjadi gitu kan. Nah, ini ada sesuatu yang miss, yang ya saya bukan kapasitas saya untuk menyalahkan siapa. Pasti ini ada yang miss nih di antara SOP dan juga kelayakan dari stadion-stadion yang ada gitu kan. Makanya dari dulu saya berpatokan ketika bicara profesional, maka tidak boleh ada toleransi. Karena kalau ada wilayah abu-abu, disitulah bisa terjadi tragedi-tragedi ya. Tragedi ya, mungkin hal-hal yang lain iya juga. Let's say lah, ini saya ambil contoh. Sebelum liga berjalan, katakanlah
ada namanya verifikasi masalah tunggakan gaji. Katakanlah. Jadi tim yang belum membayar gaji tidak boleh mengikuti turnamen atau kompetisi. Dulu sempat terjadi pembiaran, tapi terus terang untuk tahun ini yang Liga 1 tidak ada. Jadi udah dijalankan dengan benar. Nah, ada lagi misalnya masalah kelayakan dari stadion. Ada yang mengatakan, oke, ini lolos verifikasi dengan catatan. Jadi catatan ini yang seharusnya kan harus ada, misalnya katakanlah ada deadline-nya selama sebulan harus dibenarkan, kalau tidak harus pindah kandang misalnya. Tapi yang terjadi, mohon maaf, catatan ini akhirnya ya udah tidak ada controlling lagi gitu kan. Jadi kedepannya musim berikutnya mungkin mengalami hal yang sama gitu kan. Jadi ya bagi saya, apalagi ini masalah keamanan gitu ya. Kalau memang ada verifikasi terutama masalah stadion, ya udah putuskan, kalau enggak ya nggak layak gitu kan. Langsung aja, jangan main gitu ya. Gitu. Ini karena ada toleransi ya. Menarik Mas Kurniawan. Apa sih kira-kira menurut pandangan Mas Kurniawan hasil ya dari tim gabungan pencari fakta ini yang bisa memberikan manfaat, atau apa rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta ini yang bisa memberikan manfaat agar dunia persepak bolaan kita itu bisa terlindungi, ya, bisa lebih maju, dan kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya ada beberapa poin itu yang mungkin udah di-share juga. Jadi nggak apa-apa kalau Mas Kurniawan mau lihat catatannya mungkin kalau ada ya kira-kira karena apa saya ya. nggak begitu hafal, tapi kan itu ada poin-poin untuk supporter, ada edukasi ke supporter juga agar ya mereka tahu sampai di batas mana sih fanatisme supporter ini untuk tidak akhirnya menodai pertandingan itu sendiri, bahkan bisa kehilangan nyawa. Terus untuk federasi sendiri harus benar-benar profesional, misalnya menunjuk panpelnya juga harus sesuai SOP atau standar yang sudah ada, jangan yang penting jalan gitu kan. Terus untuk ya termasuk standar pengamanan juga ya. Standar pengamanan juga. Sebenarnya di rules-nya dari FIFA, dari PSSI itu udah jelas itu sebenarnya ada. Cuman kan faktanya yang seperti saya bilang tadi, itu dijalankan benar-benar atau tidak, atau hanya syarat segala macam kan. Karena di hasil dari temuan di tim 3 IPF itu kan ada beberapa poin yang terkesan hanya yaudah formalitas, tidak dijalankan. Hal ini yang akhirnya menjadi bumerang sendiri gitu kan. Jadi ada beberapa, misalnya katakanlah sebelum pertandingan tuh harus ada gladi resik atau itu kan untuk pengamanannya, yang seharusnya waktunya sekian jam dari pelaksanaan pertandingan, tapi akhirnya dipepetin karena katanya masalah budgeting, harus ini segala macam gitu kan. Itu hasil temuan ya, Bang Kurniawan. Jadi seharusnya ada semacam gladi resik yang harusnya dilakukan dengan rentang waktu yang panjang, tapi itu tidak dilakukan. Mungkin dilakukan tapi tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan SOP-nya gitu kan. Karena mungkin masalah kalau katakanlah pertandingan malam, kalau dilakukan misalnya pagi, berarti kan harus ngasih biaya makan untuk hal seperti inilah banyak terjadi gitu. Itulah yang tadi Mas Kurniawan katakan, seharusnya PSSI atau dunia persepak bolaan kita tidak mentoleransi ya. Iya. Katakanlah dari atas sudah memberikan SOP yang benar lah, katakanlah. Begitu sampai ke bawah, ini harus ada yang controlling juga. Tidak bisa dilepaskan begitu aja, karena faktanya mungkin orang yang di panitia pelaksana segala macam tidak mendapatkan misalnya clear arahan yang clear gitu kan. Gitu ya. Gitu. Bahkan yang kita temukan juga sempat Ketua Panpel itu mengatakan ke kepolisian jangan ada gas air mata. Gitu. Karena based on kejadian di tahun 2018 ada satu orang meninggal di Malang juga. Di Malang juga. Satu orang meninggal waktu pertandingan karena gas air mata.
memberikan arahan itu untuk tidak menggunakan gas air mata karena kejadian itu, bukan karena tahu tentang rules yang ada. Gitu. Oke, menarik. Jadi sebenarnya sejak dari awal panitia lokal ya di situ lokal, ya. Sudah mengingatkan keamanan untuk tidak menggunakan gas air mata disebabkan sudah 2018 ada pertandingan antara Arema lawan Persib kalau nggak salah. Oke. Kalau nggak salah saya, itu ada satu yang meninggal karena gas air mata. Gas air mata. Oleh karena itu panitia sudah mengingatkan pihak keamanan. Iya, untuk tidak menggunakan gas air mata berdasarkan pengalaman tersebut. Oh, oke. Tapi ternyata kan kalau kita lihat kejadiannya gas air mata tetap digunakan ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya sih kalau Mas Kurniawan lihat panitianya sudah agak mengerti SOP itu dan sudah memberi warning ya kepada pihak. Karena berdasarkan pengalaman nih, bukan karena tahu SOP yang sesungguhnya. Yang dari turunannya dari ini gitu kan. Artinya kan sebenarnya ini pertandingan yang mengundang sekian puluh ribu massa gitu kan. Penonton. Ini resikonya high risk sekali ini kan. Seharusnya kan ya dilakukan SOP yang benar-benar gitu kan. Gitu kan. Walaupun memang dari supporter dari Persebaya kan nggak ada yang datang gitu kan. Cuman kan kita ya SOP gitu kan. Tidak harus berkaca ini nggak datang gitu. Artinya seharusnya SOP itu jalan walaupun pengamanan melihat bahwa bisa nih dikendorkan karena supporter Surabaya tadi tidak masuk kan, jadi dia mau mengendorkan gitu, nggak terlalu memperketat. Itu yang Mas Kurniawan maksud sebenarnya SOP itu tidak boleh ditoleransi ya, maksudnya dikendorkan begitu ya. Dan itu terjadi ya di kasus Kanjuruhan menurut hasil temuan tim gabungan pencari fakta itu ya. Terjadi karena mungkin yang melakukan, saya juga kurang pasti sebenarnya seperti apa gitu kan, karena adanya gas air mata itu gitu kan. Tapi kalau yang kita lihat di CCTV, di video, awalnya kan ada supporter masuk, sempat dipinggirkan lagi, terus makin banyak. Nah mungkin karena itu kan pengamanannya itu kan gabungan dari beberapa ini ya, bukan dari Malang kota, tapi ada dari, kita juga nggak tahu seperti saya pribadi nggak tahu tuh maksudnya komandonya seperti apa sehingga ada keluar gas air mata segala macam gitu kan, atau mungkin dari SSK bantuannya belum memahami atau tidak menerima briefing, saya juga. Mas Kurniawan, kenapa saya tanyakan ini? Karena sebentar lagi kita akan memasuki persidangan awal kasus Kanjuruhan itu ya. Oleh karena itu, apa sih yang sebenarnya Mas Kurniawan harapkan dari persidangan kasus Kanjuruhan itu nanti? Atau apa yang diharapkan tim gabungan pencari fakta terhadap bergulirnya kasus Kanjuruhan nanti di persidangan? Sebenarnya dengan fakta. Tapi ini sebelumnya saya harus clearkan dulu bahwa kami tidak ada kepentingan apa-apa gitu kan. Okay. Kami hanya ingin ya keadilan ini dijunjung ditegakkan setinggi-tingginya gitu kan. Jadi apa yang menjadi rekomendasi kami, analisa kami itu benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang kita temukan gitu kan. Kita sih berharap ada yang bertanggung jawab benar-benar, karena ini 135 nyawa, ini bukan hal-hal yang dan harus diremehkan. Saya kebetulan jadi Dewan Pembina juga di Asosiasi Pemain, dan Asosiasi Pemain itu sampai sekarang juga tetap konsen untuk mengontrol para korban yang masih cedera, masih sakit itu banyak sekali gitu kan. Bahkan kita itu nggak tega melihat mereka yang kehilangan satu keluarga, ada kehilangan 3 keluarganya, sampai bener-bener mentalnya drop gitu kan. Jadi kita masih terus ini semua, kita sampai sekarang tuh masih berkomunikasi dengan para korban segala macam di Asosiasi Pemain ini gitu, karena bentuk empati dari kita gitu. Jadi kita harus lihat bahwa kasus ini kan menelan korban jiwa yang tidak main-main, Mas Kurniawan, seperti yang tadi dikatakan 135 orang lebih ya yang meninggal ya pada tragedi itu.
Oleh karena itu harapan Mas Kurniawan bahwa persidangan ini nanti akan menghasilkan keadilan bagi korban ya? Iya. Saya berharap benar-benar yang salah dihukum, terus memang harus ada yang tanggung jawab gitu kan. Jadi saya juga nggak tahu persis masalah hukum seperti apa, tapi jangan sampai hanya ada yang dikorbankan lah gitu kan. Karena ini kan menurut saya ini kan tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak gitu kan. Tapi harus banyak yang bertanggung jawab gitu. Jadi harapan Mas Kurniawan sebagai mantan pemain bola bahwa kasus ini harus benar-benar diselesaikan secara adil ya. Adil, seadil-adilnya. Dan tidak boleh ada orang yang dikorbankan. Iya. Dan semua orang yang melakukan kelalaian atau kealpaan atau kesalahan itu harus bertanggung jawab, bukan orang per orang ya. Bukan, harus bertanggung jawab penuh karena mereka tidak merasakan bagaimana gini. Saya orang lapangan aja merasakan begitu sedih melihat bencana ini. Dukanya sangat mendalam, bagaimana mereka keluarganya, terus bagaimana mereka yang hidup dengan trauma yang sangat mendalam. Masa depannya juga kita belum nggak tahu bagaimana mereka menjalani hidup tanpa 3 anggota keluarga yang mereka cintai harus kehilangan. Kita kan nggak pernah tahu gitu kan. Oke, jadi ini kan tragedi yang sangat memilukan ya, sangat menyedihkan bagi kita semua. Oleh karena itu, sebagai mantan pemain tim nasional, Mas Kurniawan sangat berharap bahwa persidangan nanti yang dilakukan itu betul-betul akan menemukan keadilan ya. Iya. Dan kalau orang Jawa itu harus legowo lah. Kalau memang merasa tanggung jawab ya be gentle aja lah gitu kan. Gentle mengakui kesalahan. Iya. Oke. Karena memang ya kami di sepak bola kan diajarkan sportif kan. Iya, jiwa sportivitas kan, kita dituntut sebagai pemain profesional ya harus mengakui kalah, menang gitu kan. Jangan cari kambing hitam segala macam. Jadi itu yang Mas Kurniawan harapkannya, siapapun yang bersalah harus secara gentleman mengakui kesalahannya dan menerima hukumannya. Iya. Nggak boleh ada yang dikambing hitamkan. Jangan. Jadi mendingan mengakui ya kesalahan. Saya sih ya mungkin ini saya yang tidak mengalami atau tidak tidak ada anggota keluarga saya yang kehilangan gitu. Tapi mungkin para korban ini berharapnya seperti itu, walaupun itu tidak bisa mengembalikan jiwa mereka, tidak bisa mengembalikan suasana di rumah seperti dahulu kala, tapi minimal keadilan itu bisa ditegakkan sebenar-benarnya. Kita bisa bayangkan seandainya mereka udah kehilangan anggota keluarga, katakanlah udah cacat, mentalnya terganggu, dan melihat hasil persidangan ternyata tidak sesuai dengan harapan, gimana sakitnya mereka itu. Ya, ini menarik ya. Jadi kita sangat berharap bagi aparat penegak hukum ya untuk bisa menciptakan keadilan ya bagi para korban ya, karena kita tahu betul bahwa kasus ini sangat memilukan ya, sangat menyedihkan karena banyak orang kehilangan keluarganya ya. Oke, Mas Kurniawan, apa sih sebenarnya problem terbesar yang ada di dalam PSSI itu? Sehingga maksud saya banyak kasus-kasus yang seharusnya bisa diantisipasi itu kok bisa terjadi loss seperti ini. Apa ya? Karena saya tidak ada di dalam gitu kan. Oh gitu. Ini, saya sih seperti yang saya bilang, satu, saya berharapnya siapapun mereka yang ada di federasi bertanya ke diri kita sendiri lagi lah. Apakah nawaitu kita itu benar-benar untuk memajukan sepak bola atau enggak? Benar-benar untuk kepentingan sepak bola atau enggak? Atau ada, mohon maaf misalnya ada kepentingan lain yang menjadikan sepak bola sebagai alat aja gitu kan. Karena
terus terang saya sebagai orang lapangan ini ya maunya siapapun itu yang di federasi itu pasti kita support selagi itu untuk memajukan sepak bola Indonesia, itu aja sih. Oke. Jadi harus yang ngurus PSSI itu murni ngurus bola aja ya? Menurut saya iya gitu. Jadi fokusnya benar-benar bola gitu kan. Saya tidak membenci PSSI atau federasi, enggak gitu. Ya kita harus sayangkan ini organisasi ini kita harus selamatkan. Ini rumah kita gitu kan. Kemajuan ada pastilah. Saya sih berharapnya ya kemajuan ini menurut hemat saya seharusnya bisa lebih diakselerasi gitu kan. Jadi mungkin terutama untuk ya di area teknikal gitu kan, sebenarnya kan banyak pekerjaan rumah kita juga untuk bisa apa namanya mengeksplor pemain yang ada gitu kan dengan talent yang ada di Indonesia, dan ini menjadi ya pekerjaan rumah semua lah untuk stakeholder, bahwa segala sesuatu itu kan butuh proses gitu kan. Jangan kita hanya bicara ekspektasi tanpa harus menjalankan prosesnya gitu. Apakah menurut Mas Kurniawan dengan adanya tragedi Kanjuruhan ini itu terpengaruh atau berpengaruh terhadap prestasi tim nasional Indonesia? Dengan tragedi ini? Iya. Melihat dua penampilan timnas kemarin di AFF kan ada yang pasti adalah nggak bisa dibohongin, karena memang mereka pemain ini dikumpulkan tanpa ada pertandingan uji coba, dan saat di stop pun mereka udah berapa lama ini nggak berkompetisi gitu kan, karena di sepak bola itu kenapa harus ada friendly match, ada kompetisi untuk menjaga match fitness mereka, untuk menjaga performa mereka gitu kan. Jadi ya lumayan berat sebenarnya tim nasional saat ini tanpa persiapan yang menurut saya kurang ideal untuk sebuah tim nasional menghadapi event gitu kan, karena mereka tidak ada friendly match. Kemudian pemain ini dipanggil di saat kompetisi diliburkan, mau tidak mau menurut saya sangat berpengaruh. Apakah ada pengaruh, misalnya ternyata ya, kita berandai-andai nih, kasus Kanjuruhan nanti tidak menghasilkan keadilan sesuai harapan Mas Kurniawan, sesuai harapan masyarakat Indonesia. Apakah itu ada pengaruh terhadap kelangsungan prestasi tim nasional sepak bola kita di kancah pertarungan internasional? Mungkin untuk short termnya pemain ini udah ada gitu kan, maksudnya tim nasional, terus pemain liga gitu kan, mungkin para pemain ini akan shock lah. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih bicara ke long termnya gitu kan, artinya ketika ini keadilan tidak ditegakkan dengan benar-benar, artinya menurut saya sudah membunuh calon-calon pemain sepak bola yang ada. Katakanlah gini, orang tua yang punya anak yang ingin anaknya menjadi pemain bola, begitu melihat ini keadilan tidak ditegakkan, belum tentu mengizinkan lagi untuk berlatih sepak bola gitu kan. Nah, siapa tahu anak yang dilarang ini sebenarnya punya talent, punya bakat yang luar biasa, misalnya seperti itu. Jadi sangat bahaya lah menurut saya untuk atmosfer sepak bola di Indonesia sendiri. Bahkan misalnya dari supporter Arema sendirilah katakanlah, yang akhirnya waduh, keluarga gue udah hilang, ternyata keadilan kan tidak ditemukan. Nggak mau lah nonton bola lagi, ini kan udah menjadi hal yang negatif juga gitu kan. Jadi ini sebenarnya untuk kita lah, pencinta sepak bola, untuk semua stakeholder ini ya bukan harus ada musibah dulu baru kita sadar, bukan, tapi ya karena ada hal ini mungkin ayolah kita semua sadar diri lah, di sepak bola itu kita maunya apa sih. Jadi harus benar-benar sepak bola ya sepak bola gitu, harus bener diseriusin gitu, nggak bisa asal jalan, nggak bisa main-main gitu. Jadi menurut Mas Kurniawan, ngurus sepak bola itu ya harus benar-benar ngurus sepak bola secara holistik ya, nggak boleh dicampur adukkan dengan kepentingan politik ya. Seharusnya iya, memang harus gitu. Harus begitu ya.
Kalau menurut Mas Kurniawan sendiri, kadang-kadang itu tercampur nggak di sekarang ini, posisi sekarang? Mungkin ada iyanya, mungkin. Cuman kan saya nggak tahu kan. Cuman saya juga nggak berani ngomong terus terang. Tapi kan yang saya baca di media gitu kan, banyak yang masuk karena ada kepentingan misalnya 2024 atau apa gitu kan. Dan ya mungkin itu sah-sah aja selagi misalnya sepak bolanya memang benar-benar gitu kan. Maksudnya itu sah-sah saja kalau prestasinya itu tetap dikedepankan ya? Ya apa yang dilakukan di sepak bola misalnya kan, dari A sampai Z mulai pembinaan, proses segala macam tuh dilakukan gitu misalnya. Dan ya saya rasa di negara lain juga banyak yang berpolitik misalnya kan, tapi jangan sepak bola ini cuman sebagai kendaraan sesaat doang gitu kan. Nah ini yang ya terus terang kami sebagai praktisi di lapangan kadang ya miris gitu kan. Apa harapan terbesar Mas Kurniawan ya terhadap adanya rekomendasi tim gabungan pencari fakta itu, bahwa rekomendasi itu dijalankan untuk kemajuan persepak bolaan kita? Harapan terbesar ya sebenarnya rekomendasi ini kan atau ada nggak isi rekomendasi itu yang menurut Mas Kurniawan sangat penting bagi dunia persepak bolaan kita untuk sesegera mungkin ditindaklanjuti? Menurut saya ini semua penting ya, rekomendasinya, karena memang tidak hanya untuk sepak bolanya, tapi secara general itu untuk kelayakan stadion, untuk tim kesehatan, tim medisnya, untuk supporter, untuk federasi itu sendiri. Jadi intinya adalah segala sesuatu itu harus ya kembali lagi harus dilakukan benar-benar sesuai dengan SOP yang ada, rules-nya yang ada gitu kan, dengan harapan ketika sistem kita bangun dengan benar, kedepannya mungkin akan lebih smooth lah sepak bola kita. Itu akan hal-hal yang bisa dihindarkan itu benar-benar bisa kita kontrol gitu. Oke, jadi berarti karena ada sistem yang tidak dijalankan sehingga tragedi kasus kanjuruhan itu terjadi ya? Kan akhirnya ada kelalaian itu gitu kan. Kelalaian dan kealpaan ya. Oke, Mas Kurniawan, ini kan sebentar lagi nih Kongres luar biasa PSSI. Kira-kira menurut pandangan Mas Kurniawan sebagai mantan pemain nasional nih, apa harapannya di Kongres luar biasa ini? Bagaimana figur ya seharusnya yang bisa menakodai PSSI ke depan agar supaya prestasi persepak bolaan kita itu bisa terangkat? Karena kalau kita lihat kan ini prestasinya kayak apa ya, turun naik, kira-kira begitu Mas Kurniawan ya? Ya saya sih berharap siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua gitu kan, apa yang sudah baik dipertahankan bahkan ditingkatkan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua harus benar-benar profesional di bidangnya gitu kan ketika duduk di federasi, dan berharapnya tidak ada kepentingan apa-apa nih selain memajukan sepak bola yang ada, sepak bola Indonesia, karena ini harapan semua pencinta sepak bola gitu kan, bahwa kita orang selalu bicara kita punya talent, punya segalanya, tapi kok begini-begini aja gitu kan. Berarti ada sesuatu yang miss gitu kan. Dan tolong ya kalaupun harus ada blueprint yang sekian tahun benar-benar dipaparkan, dijalankan sehingga bisa kejadian lah, kesampaian apa yang menjadi ekspektasi dari kita para pencinta sepak bola itu sih. Ini kan tadi Mas Kurniawan bilang sebenarnya kalau kita melihat skill, talent itu kan bisa dioptimalkan ya. Saya dapat gambaran bahwa pemain-pemain kita ini orang yang punya potensi luar biasa ya. Bisa meningkatkan prestasi sepak bola kita. Tapi itu tidak bisa dilaksanakan karena ada sistem yang selama ini dijalankan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kira-kira begitu? Iya, menurut saya iya. Karena jadi kadang-kadang ini contoh kecilnya. Kita bicara di masalah sepak bolanya lah. Di Indonesia talent itu banyak sekali lah, luar biasa, dan nggak kalah dengan pemain dari luar. Tapi talent aja ini nggak cukup gitu kan.
talent ini kan harus disupport dengan kerja keras, terus misalnya katakanlah metode pembinaannya harus benar gitu kan. Karena memang knowledge, edukasi tentang hal itu kadang-kadang nggak nyampe gitu kan. Bahkan kita sebagai tidak nyampe atau tidak disampaikan oleh pengelola. Mungkin tidak nyampe, mungkin tidak disampaikan. Tapi kalau zaman saya dulu, waktu saya kecil, saya nggak dapet tuh knowledge yang masalah makanan apa yang harus dilarang, segala macam gitu kan. Karena saya compare dengan apa yang saya lakukan atau saya alamin waktu ketika saya 15-16 tahun di Italia belajar di Primavera itu ya? Di Primavera, itu bahkan anak umur 15 tahun udah tahu, misalnya pertandingan sore, itu siang nggak boleh makan daging. Oke. Karena akan susah dicerna kan, jadi nggak akan jadi tenaga di pertandingan sore. Tanpa diingatkan mereka sudah tahu gitu. Itu tahun 93-94. Bisa di luar ya? Bisa dibayangkan kan begitu. Sementara kita waktu zaman saya untuk makanan timnas senior aja masih diingetin gitu kan. Nah ini contoh kecilnya lah. Dan ini menarik nih. Ini kan sebenarnya nggak bisa disalahkan 100% ke kita gitu kan. Karena memang ya dari kecil kita nggak ada edukasi tentang itu. Jadi gitu. Pengelolanya tidak memberikan masukan atau pengarahan yang... Ya gitu. Jadi saya sih berharapnya ya ketika kita bicara sepak bola tidak hanya faktor internalnya yang disentuh, bukan hanya masalah fisik, taktik dan teknik misalnya, tapi faktor eksternalnya itu harus benar-benar dikencengin gitu kan. Apalagi anak-anak muda ini kan memorinya masih kosong nih. Ketika mereka dikasih tahu sesuatu yang benar, ya ke depannya akan lebih gampang gitu kan. Itu masalah bagaimana mereka bisa memanage dirinya sendiri lah. Itu yang problem pemain kita itu biasanya seperti itu. Kedua masalah mentality, bagaimana mereka tahu value saya ini sebagai main bola. Jadi apa yang saya harus lakukan, misalnya ya 200% dalam latihan, tidak ada bercanda, hal-hal seperti ini kadang-kadang kita juga masih sering diingetin gitu kan. Jadi ini jadi pekerjaan rumah semua stakeholder di sepak bola gitu kan. Jadi sepak bola itu tidak bisa hanya kita benerin dari ininya aja. Untuk kondisi yang sekarang ya menurut saya itu harus secara menyeluruh lebih baik terlambat daripada tidak dilakukan sama sekali gitu. Apa harapan Mas Kurniawan terhadap pemerintah ini untuk bisa meningkatkan prestasi sepak bola kita? Terus terang ya sinergi ini paling penting ya, walaupun untuk pemerintah sekarang kan keluar peraturan keputusan presiden ya tentang sepak bola, ada keistimewaan segala macam, dan ini harus bisa dimanfaatkan gitu kan. Jadi kadang-kadang apa ini yang bisa pemerintah bantu untuk mensupport program yang ada gitu kan. Jadi misalnya program jangka panjangnya itu yang benar-benar misalnya memberatkan federasi, harus ada support dari pemerintah, karena sepak bola ini memang ya butuh biaya banyak, terutama untuk youth level gitu kan. Mas Kurniawan, betul nggak suara-suara burung yang mengatakan di PSSI itu masih atau bisa saja terjadi fraud, kecurangan apa dan lain sebagainya? Yang saya dengar saya dengar ya, tapi kembali lagi saya tidak berani memastikan. Saya hanya berani memastikan. Saya 2017 sempat mencalonkan sebagai ketua umum PSSI 2017. Saya berharap nanti Anda mencalonkan diri lagi. Enggak, ini kan Enggak, sebenarnya gini. Sepak bola itu kalau menurut saya orang awam ya Mas Kurniawan, harusnya diurus oleh mantan pemain karena dia lebih memahami roh persepak bolaan. Jadi gini Bang, saya itu 2017 tergerak untuk mencalonkan. Itu saya kalah itu udah pasti, saya udah merasa, udah tahu bakal kalah. Yang saya inginkan itu sebenarnya untuk membuka para senior-senior yang paham tentang organisasi, silakan masuk gitu loh. Karena saya berharapnya ya pesepak bola yang ngerti organisasi, tahu manajemen itu ada di dalam gitu kan. Walaupun saya ini memang jauh lah dari kata itu gitu kan. Tapi saya itu niat saya untuk membukakan pikiran mereka saatnya mereka masuk ke dalam gitu kan. Dan apa yang terjadi? Terus terang saya kaget Bang. Saya kaget sekali 2017 itu
Saya diteleponin beberapa orang yang saya nggak kenal bahkan. Kurniawan, di belakang lu siapa nih sebenarnya gitu kan? Maksudnya kenapa saya bilang kan? Saya bisa dapetin sekian suara, satu suara sekian. Iya bang. Itu yang saya, oh ternyata, makanya saya berani ngomong karena saya ngalamin gitu kan. Kalau saya nggak tahu saya nggak berani. Saya bilang, oh enggak, saya kalah nih pasti gitu kan. Modal saya kebaikan aja. Gitu bang. Jadi Mas Kurniawan, proses pemilihan ketua PSSI selalu diwarnai dengan praktek suap menyuap dan kecurangan ya? Saya yakinin yang ke saya, tapi kalau calon lain saya nggak tahu bang. Iya. Tapi yang nawarin ke saya ada. Bahwa Anda harus store sekian supaya bisa terpilih. Mau nggak? Makanya dia nanya, di belakang lu siapa nih? Gitu kan. Saya bisa dapetin sekian suara, satu suara sekian. Itu 2017 ya? 2017. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada lagi, saya kan nggak tahu bang, karena saya nggak ngalamin. Kalau menurut feeling Mas Kurniawan, setelah tahun 2017 tadi, kira-kira hal seperti itu masih bisa berlangsung kalau terjadi proses pemilihan ketua umum di PSSI? Faktanya saya nggak tahu, tapi kalau kemungkinan pasti ada kemungkinan. Mungkin aja bang, karena kan voternya kan kita nggak bisa jagain juga bang, gitu kan. Tapi saya tidak berani, pasti ada enggak, kemungkinan mungkin bisa iya bisa enggak gitu kan, karena ya itu yang based on my experience itu bang 2017 gitu kan. Bahkan ketika di kongres saja, saya waktu pemilihan ke toilet itu ada orang yang minta suara dari saya lagi. Gila itu saya bilang. Dia bilang, Kurus, saya panggilan Kurus. Kurus, bisa nggak dapetin sekian suara? Nanti saya satu suara kita berani bayar sekian. Berapa tuh satu suara? Dia bilang waktu itu sekian, nggak sampai ratusan sih, sekian. Tahun 2017 ya? 2017. Maksudnya, ya lu cariin, lu kan dari Jawa gitu kan. Lu dari Jawa, siapa tuh ada yang ini gitu kan. Saya bilang, saya jelek-jelek nih calon ketua umum juga nih walaupun nggak ada suara. Bukan calon, saya bilang. Di toilet itu bang, beneran. Tapi saya nggak tahu siapa gitu kan. Mungkin dia calo atau apa, saya kan nggak tahu juga bang. Makanya saya berani ngomong karena saya ngalamin itu. Tapi kalau yang lain-lain saya nggak berani ngomong nih bang. Kemungkinan iya, kemungkinan enggak. Ya. Jadi harapan Mas Kurniawan, kongres luar biasa nanti yang dilakukan untuk memilih ketua umum PSSI ini tidak lagi terjadi money politik. Mungkin bukan harapan saya juga bang ya, harapan semua pecinta ya. Harapan semua orang ya. Berharapnya sih enggak, berharap dan mudah-mudahan sih enggak gitu kan. Maksudnya ya saya pengen voter ini memilih yang benar-benar punya program yang jelas, memang mencintai bahkan peduli dengan sepak bola untuk kemajuan sepak bola gitu kan. Karena kalau voter memilih ketua yang salah berarti dosa mereka juga gitu kan. Jangan sampai mereka salah pilih terus misalnya nggak jalan, mereka diem-diem aja gitu kan. Kan yang jadi korban sepak bola Indonesia gitu bang. Maksudnya ya udah ayolah gitu kan. Kapan lagi gitu kan. Karena untuk saat ini kan ketua umum ini kan ada di tangan voter gitu kan. Apa mereka nggak merasa berdosa nih gitu kan? Kalau misalnya salah pilih gitu. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Iya bang. Oke, baik penonton channel Abraham sama Speak Up, menarik tadi apa yang disampaikan Mas Kurniawan secara belak-belakan bahwa ternyata bukan cuma pilkada yang terjadi money politik, tapi juga money politik terjadi dalam proses pemilihan ketua PSSI. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung di channel Abraham Samad Speak Up. Nantikan episode kami berikutnya. Terima kasih.